Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak, Ibu, para narasumber kita yang telah hadir pada pagi hari ini. Selanjutnya yang kami hormati Majelis Guru SMK Negeri 1 Lintabuo yang menyempatkan diri untuk sama-sama mengupas tentang materi diseminasi budaya positif. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita dapat sama-sama hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurahkan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini adalah hari yang sangat berkesan khususnya bagi Bapak Ibu pemateri kita CGP Angkatan 11 Tanah Datar, karena hari ini Bapak dan Ibu akan sharing informasi terbaru yang didapatkan dari CGP kepada kita semua mengenai diseminasi budaya positif. Akan ada beberapa susunan acara yang kita lewati hari ini. Untuk mengawali acara, marilah kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohonkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami muliakan, kita akan punya 3 parallel speaker yang akan membahas 3 materi menarik. Di antaranya akan hadir bersama kita Ibu Marlidiawati SPD yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Selanjutnya akan hadir bersama kita Bapak Arpel SPD MPDT. Beliau akan menjelaskan kepada kita sharing informasi terbaru mengenai keyakinan kelas, serta nanti juga pemateri yang tidak kalah luar biasanya telah hadir bersama kita Bapak Romi Adi Sapitri SPD
yang akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada materi yang tidak kalah luar biasanya mengenai segitiga restitusi. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Roni Hadi Saputri SP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada moderator dalam memberikan kesempatan, khususnya kepada rekan-rekan guru sekalian yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam kegiatan diskusi kita hari ini. Di mana dalam diskusi ini intinya kami ingin menyampaikan beberapa informasi dan materi yang sudah kami dapat, dan pada kesempatan ini kami akan mencoba mendiseminasikan, berbagi di sini. Mudah-mudahan yang berbagi apa yang telah kami dapatkan akan semakin sempurna, semakin matang, dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi dan bagian daripada yang bisa nantinya Bapak dan Ibu terapkan di kelas masing-masing. Hal yang akan kita bahas di sini adalah mengenai budaya positif. Kita coba lihat kembali dari pertama. Baik Bapak dan Ibu semua, menyangkut budaya positif ini olahraga dalam pengertian saya. Kalau budaya itu jelas adalah sesuatu yang sudah sehari-hari terbiasa kita lakukan, kita jiwai. Jadi bukan lagi karena ada tercantum, karena perintah, karena ada orang yang menyuruh, tapi budaya itu adalah karena diri kita sendiri yang sudah menggerakkan itu. Bisa ini karena kita terbiasa menjalankannya sehingga kita merasakan ada manfaat dari apa yang kita lakukan itu, sehingga dia menjadi sebuah kebiasaan dan nantinya dia menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, sehingga kontrolnya pada diri kita nanti. Ketika kita lupa melakukannya, ketika kita tidak melakukannya, maka kita merasakan ada sesuatu yang kurang pada diri kita. Contoh misalnya sehari-hari ada yang lupa kita lakukan sesuatu, kita sudah lanjut ada pada diri kita yang pribadi, pasti itu akan tinggal di hati kita, dipikir kita, oh saya lupa ini gitu. Dan ini kapan dia akan menjadi budaya? Itu adalah ketika dia sudah berproses. Tidak mungkin sesuatu itu pertama kali kita ingin langsung saja dia otomatis besoknya terlakukan, rutin terlakukan, tidak. Jadi ini adalah proses berulang-ulang, dan nanti adalah ketika sudah kita mendapatkan sebuah nilai yang kita yakini itu penting bagi kita, bagian daripada tujuan kita, maka dia akan menggerakkan hati kita selalu melakukannya. Kemudian berikutnya, tentu yang positif itu terkait dengan apa lingkungan kita, di mana kita berada, karena dia digali dari apa yang kita lakukan. Misalnya kalau kita belajar di sekolah, tentu di kelas kita di sekolah sudah punya yang namanya tata tertib, ya, itu menjadi rujukan utama. Tapi kalau tata tertib tanpa barangkali dipandu dengan adanya sebuah keyakinan daripada anggotanya, maka tata tertib itu akan menjadi sesuatu yang istilahnya pajangan saja. Melakukan ini, kalau tidak melakukan ini, maka ini, gitu kan, dia akan menjadi dokumen, hanya menjadi pajangan saja. Dan yakinlah barangkali kepada hal ini tidak membentuk sebuah kepribadian dari anak-anak kita. Kita yakin, kita sering juga berbicara, berkomunikasi dengan alumni kita, anak kita yang telah tamat, gitu kan. Dan saya juga sering melakukan itu. Hal yang sering ditemukan adalah mereka akan selalu ingat dengan guru-gurunya yang punya ciri khas tertentu. Apa ciri khasnya? Adalah sesuatu nilai positif yang pernah ditanamkan oleh guru itu pada dia. Contohnya misalnya, ditanyakan nama
sama guru ini, namanya misalnya Pak Hendi. Pak Hendi itu kan termasuk guru yang selalu ditanyakan kalau bertemu dengan alumni. Kenapa Pak Hendi diingat? Karena Pak Hendi misalnya salah satu yang sering diapakan adalah dia betul-betul mau bergaul dengan mendalam dengan anak itu. Sehingga Pak Hendi ini betul-betul kenal ya. Ini namanya si A, kampungnya di mana, sukanya apa, orang tuanya kerjanya apa, gitu kan. Sehingga artinya di sini adalah ada sebuah hal yang kedekatan yang dibangun, sehingga ini menjadi sesuatu yang nantinya melekat pada anak itu, dan dia merasakan pengaruh daripada ada hal positif tadi membuatkan dia salah satunya bisa ini nanti menyenangi, gitu ya, menyenangi pelajarannya, menyenangi kegiatan belajar yang diterapkan oleh guru itu, dan juga tentu saja juga berdampak kepada pembelajaran yang dia terapkan oleh guru, yang guru terapkan tersebut itu akan lebih mudah diserap oleh siswa karena memang siswanya dari hatinya dia ingin mengikuti pembelajaran itu. Nah tentu saja kita semua guru-guru punya kekhasan masing-masingnya, dan tentu saja ini tidak bisa disamakan ya. Dan anak lain di sini yang bisa menilai itu dia bahkan mungkin sudah kenal dengan karakteristik gurunya masing-masing. Kalau guru ini ciri-ciri khasnya ini, yang intinya adalah ada sebuah nilai positif yang ada di guru itu yang diterapkan kepada siswa, itu yang pertama menjadi label guru itu. Bukan mata pelajarannya, bukan jurusannya, tapi label adalah ada sebuah hal yang sebelumnya dia dapat dari guru itu. Dan ini yang barangkali beranjak daripada seperti apa guru tersebut berinteraksi dengan anak sehari-hari di kelasnya, dan kemudian kalau dalam hal sekarang ini itu dibuat dalam bentuk yang disebut dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang ini nantinya membentuk sebuah yang disebut dengan lingkungan yang positif ya. Ciri khas lingkungan positif adalah terhindarinya menggunakan kata-kata yang membuat orang itu menjadi kayak terkungkung ya. Isinya larangan semua. Dalam budaya positif itu boleh kata sangat dihindari, bahkan tidak ada. Semua hal itu sifatnya ajakan. Contoh, membedakan antara kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan, maka itu kan diganti menjadi budayakanlah hidup bersih atau jagalah kebersihan gitu. Buanglah, wah tidak boleh, ya, jangan gitu kan. Itu adalah sebuah kata-kata yang dalam arti di sini membuatkan bukan memancing siswa, memancing orang untuk mengikutinya gitu. Tapi adalah bernilai ajakan, karena nanti dia akan berefek kepada bahwa orang tersebut akan terdorong, tertarik untuk mengikutinya gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan sekolah terbangun budaya positif, mulai daripada keadaan secara fisik sekolah itu sehari-harinya gitu kan, maka nanti akan terbangunlah tujuan pendidikan bahwa siswanya selama di sekolah itu nyaman saja, enak saja, karena gurunya semuanya menerapkan itu, tegur sapanya bagus gitu kan, anak ditegur dengan nama yang dia sukai gitu kan, dengan lemah lembut gitu kan, tidak ada kata-kata yang boleh katakan dalam bahasa guru BP mungkin Bima ya, melukai hati siswa ya, melukai hati siswa. Maka itu yang disebut dengan lingkungan yang positif. Ini tidak saja fisiknya, bukan hanya kita menyarankan lingkungannya harus bersih, harus rindang gitu kan, harus indah gitu kan, bukan hanya itu, tapi dalam bagaimana sehari-hari hubungan interaksi semua warga yang ada di sekolah itu, siswa dengan siswanya, siswa dengan gurunya, dan juga sesama gurunya yang juga tidak kalah pentingnya. Dan semuanya ini dibangun dengan kesepakatan, artinya semua merasakan dan ingin ini harus kita adakan di sekolah kita. Berikutnya itu bagaimana menanamkan budaya positif kepada peserta didik kita adalah itu mulai daripada membangun dari kesepakatan tadi yang sangat berperan sekali adalah itu harus mulai dari diri warga tersebut. Kalau guru tentu dari gurunya gitu. Tidak akan mungkin terjadi ajakan tadi buanglah sampah pada tempatnya, tapi kalau misalnya gurunya juga tidak melakukannya ya, misalnya diajar siswa buanglah sampah pada tempatnya tentu tong sampah, tong sampahnya tidak ada, nanti dikatakan hanya label ajakan, tinggal ajakan.
Ketika semuanya kita ingin terjadi seperti ini, maka semuanya harus kita kondisikan. Ajakan buang sampah pada tempatnya seharusnya jarak 10 sampai 20 meter harus ditemukan tong sampah. Karena jangan sampai nanti sudah penuh satu siswa oleh sampah, belum ketemu tong sampah, gitu kan? Jadi kan ajakannya kan seperti itu. Ketika melihat sampah, ambil sampahnya, dan kemudian kalau belum ketemu tong sampah, simpan dulu kantongnya dulu. Jangan sampai nanti tas siswa penuh isinya sampah. Kenapa? Karena tong sampahnya jauh ya, lama baru ditemukan. Jadi mulai dari diri kita maksudnya bukan hanya kita guru, tapi kita sekolah maksudnya di situ ya. Tidak bisa kita mengatakan secara pribadi, maka itulah tanggung jawab sekolah di sini. Bagaimana bisa mendukung itu supaya itu bisa terlaksana. Berikutnya adalah lingkungan yang positif, sudah kita pegang tadi. Ya, ini barangkali hal yang ilusi barangkali hanya di awang-awang gitu ya. Di awang dalam artian kita salah mengartikan ini. Hal yang terpenting itu di sini adalah bagaimana supaya kita ibaratnya di sini menyentak siswa itu, gitu ya. Bukan lagi kita memberikan, tapi menyentak bahwa dia sebenarnya bisa ini, dia butuh ini, dia adalah profil seperti ini. Nah, maka yang kita berikan itu adalah pendampingan, stimulus supaya bahwa yang di dirinya itu bisa keluar gitu. Karena yang terjadi sebenarnya adalah anak kita tahu dia tidak tahu dia itu siapa, dia itu keadaannya seperti apa dan maunya apa gitu. Itu yang sebenarnya terjadi. Ya. Sehingga kita butuhkan adalah inilah situlah letak peranan guru, sehingga jadi di sini adalah kita jangan pada bagian dan mengatur bahwa dia harus jadi polisi semuanya, harus jadi pilot semuanya, harus jadi dokter semuanya, bukan seperti itu. Tapi digali daripada bahwa 30 siswa kita dalam kelas itu bisa jadi dia menempati 30 juga profesi nantinya gitu. Karena ini dibangun daripada keadaan dirinya masing walaupun kenyataan itu mungkin sulit ya, tapi intinya adalah kita yang mencoba menciptakan kondisinya, kita mendampinginya, kita membantu menggalinya, sehingga lahirlah nanti yang disebut dengan bahwa dia kenal dengan potensi yang ada di dirinya, kemudian dia tahu mau dikembangkan seperti apa. Maka yang seperti ini menjadi barangkali tidak akan terjadi, karena bisa jadi nanti ketika dia belum menemukan salah arah, bukan artinya dia salah berperilaku, tapi bisa jadi belum ketemu jalan yang tepat gitu. Nah, di sana lagi peran kita sebagai guru, bagaimana supaya kita bisa mengembalikan dia kepada yang benar tanpa memaksa, ya. Karena bisa jadi kalau tidak pada tempat potensinya, dia tidak akan berkembang dengan maksimal anak kita tersebut. Berikutnya, ini saya skip saja. Nah, disiplin positif di sini. Maka kali kita dulu sering mendengar dari istilah kita di Minang, awalnya harus dipaksa, lama-lama menjadi terbiasa dengan itu. Tapi rupanya dalam teori ini barangkali agak kontra ya, gitu. Yang sifatnya paksa-paksa itu boleh dan tidak bisa diterapkan. Mungkin bisa jadi zaman dulu sesuai dengan kondisinya, situasi itu masih berlaku. Tapi kita perlu ingat bahwa anak kita gurunya sangat banyak sekali. Memang anak kita baru di SMK, sekolahnya baru 3 tingkat, tapi gurunya sangat banyak. Temannya juga guru, orang di lingkungannya juga guru. Dan tidak kalah penting sekarang adalah yang paling berpengaruh sekali, media adalah guru terbaik mereka sekarang. Bisa jadi sekarang media itu lebih pintar, lebih bagus, lebih jago, ya, lebih pandai menarik perhatian anak kita dibanding kita sebagai gurunya. Nah, sehingga dapat di sini adalah disiplinnya harus kita buatkan dalam artian bagaimana supaya disiplin itu menjadi dia merasakan bahwa itu kebutuhannya. Gitu. Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah menampilkan diri kita sesuatu yang menarik juga, sesuatu yang bisa juga memenuhi kebutuhannya, sehingga setidak-tidaknya mereka tuh bisa punya pembanding. Tidak hanya media-media yang barangkali kontrolnya tidak ada, tapi gurunya adalah sesuatu yang perlu dia lihat sebagai bagian yang perlu dia tiru dan dia contoh.
Dan nantinya mudah-mudahan dengan cara itu dia akan menemukan pola disiplin seperti apa yang harus dia bangun yang cocok untuk dirinya. Karena saya pernah ketemu ya Bapak dan Ibu, ini pengalaman mengajar juga, pada anak tertentu kalau secara umum kita suruh anak itu kerjakan ini dia lakukan. Tapi pada anak tertentu jangankan dia melakukan, kadang-kadang dia cuek saja. Ya, ketika kita coba tanya kenapa belum dikerjakan, rupanya dia merasa bahwa ini dia tidak suka dengan apa yang disuruhkan itu. Artinya adalah kita diminta dalam hal ini bagaimana supaya bisa memberikan alternatif cara di sini. Bagaimana supaya tujuan ini tercapai? Maka kita berikan peluang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa kekasih dia. Dan kita harus bisa legowo di sini bahwa kita tidak bisa memaksakan hanya satu caranya untuk mencapai ini, tidak bisa seperti itu. Tapi adalah dia menemukan cara jalannya sendiri, mendisiplinkan dirinya sendiri. Yang penting nilai bentuk yang kita tuju itu tercapai. Maka seperti yang saya bilang tadi dari pengalaman tadi, kita bisa terapkan metode lain, cara lain. Yang penting adalah anak itu bisa menjiwai dan melakukannya dengan baik juga sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian 3 motivasi berikutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Barangkali sudah mendekat kepada pembahasan yang akan kita apakan. Barangkali sehari-hari kita sudah sering familiar dengan hal ini. Secara umum mendengar kata-kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Barangkali gambarannya adalah kalau hukuman ini barangkali langsung insidentil, ketika terjadi langsung kita berikan tindakan terhadap anak tersebut. Kalau konsekuensi masih ada kita bincang-bincangnya, tanya-tanyanya, diskusinya. Kalau restitusi ini ada proses yang harus kita lakukan. Nah, barangkali sehari-hari mungkin barangkali sepakat saya pun juga pribadi mengakui lebih banyak itu di posisi menghukum. Kenapa? Karena biasanya kita kurang sabar. Kita maunya instan. Sekali akan harus jadi. Karena kalau di hukuman itu bisa jadi saat itu dia berhenti. Ketika itu dilihat oleh teman-temannya, bisa jadi memberikan pengaruh, ada efek jerah. Tapi perlu kita ingat bahwa ini kita flashback juga, kira-kira efektif nggak itu? Hari itu bisa jadi itu tidak berulang, tidak terjadi lagi. Tapi besoknya apakah ada jaminan? Tidak ada jaminan. Besoknya terjadi lagi. Bisa jadi dia itu bisa jadi oleh temannya karena kondisinya sudah berbeda. Bisa jadi hukuman ini yang dirasakannya hari itu menurut dia tidak seberapa, masih sanggup dia untuk menahannya. Ini sebuah pengalaman juga Pak Ibu. Saya masih ingat di ketika tahun 2000-an awal lah di sekolah ini. Saya masih ingat waktu itu kesiswaan punya program waktu itu mengadakan kelas meeting. Tahun 2005-an ke bawah kali itu sampai 2005-an ke bawah. Saya masih ingat kalau kita hitung jumlah siswa di Senggalintau ini 50% itu adalah dari kos di sini. Saya masih ingat waktu itu. Awalnya kesiswaan menerapkan kelas meetingnya normal-normal saja. Semua siswa wajib hadir. Bagaimana supaya meramaikan acara kelas? Tahu-tahu yang terjadi apa? Banyak yang tidak hadir. Mungkin hari pembukaan hadir, keduanya tidak. Semakin lama semakin berkurang. Siswa itu berpikirlah gimana caranya seperti ini. Semester berikutnya di rumah. Perubahan yang dilakukan adalah yang tidak hadir didenda. Apa dendanya? Sehari tidak hadir 10.000. Waktu itu. Ya. Yang terjadi apa waktu itu? Bukan siswanya tak banyak hadir, siswanya berhitung. Saya datang ke sekolah dan tahu habis 15.000. Lebih baik denda 10.000 gitu. Akhirnya banyak mengambil pilihan itu. Siswa bisa disalahkan? Tidak. Justru siswanya pintar berarti itu. Cerdas siswanya ya. Berarti dia bisa berhitung, ya. Berarti apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa kita lupa hal yang
nilai apa yang mau kita kembangkan di situ. Kita hanya berpijak bahwa bagaimana supaya kelas meeting ini ramai, kelas meeting ini sukses, hanya berpikirnya itu saja. Tapi kita lupa memasuki ke siswa dari sisi ini kelas meeting ini untuk siapa, yang melaksanakan siapa, yang akan menikmatinya siapa, tujuannya apa. Jadi kita lupa hal yang itunya, sehingga artinya adalah anak dominan dia cenderung untuk mencari jalan keluar yang menguntungkan bagi dirinya. Akhirnya terjadi adalah tetap seperti itu. Kelas meetingnya juga selesai berlangsung, tetap berlangsung, cuma hasil yang dituju tidak tercapai. Kita tuh nggak asik, maksudnya bertanding dengan anak Lintau saja gitu kan, anak-anak yang dari Batu Sangkar nggak datang gitu. Walaupun efeknya kas ke siswa itu tuh banyak kuartal pembina gitu ikut menangani hal itu. Jadi setelah dihitung, satu kali kelas meeting terkumpul uang sekian ratus ribu dari denda siswa. Jadilah marching band. Terus tekanan masih ingat gitu ya. Tapi yang terjadi adalah yang di sini apa? Tujuan kegiatan itu tidak tercapai, itu yang menjadi intinya. Anak tidak bisa memanfaatkan momen untuk bisa berlatih, berkreasi, bagaimana mengelola kegiatan dengan baik, bagaimana tidak mendapatkan itu. Jadi terkait hal ini, tentu yang terbaik yang kita lakukan adalah mendalami sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, pembelajaran apa yang mau kita terapkan kepada anak, maka itu yang kita terapkan kepada siswa kita. Jadi hukuman, konsekuensi itu pilihan sebenarnya. Tapi kita berusaha bagaimana supaya kalaupun akan sulit pada posisi yang terakhir karena butuh proses restitusi, minimal pada posisi yang konsekuensi. Hindari yang memberikan langsung berupa hukuman. Baik, ini penjelasan rinci daripada target hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang kita masuk pada bagian khusus untuk penanganan. Setelah kita memiliki keyakinan kelas yang merupakan turunan daripada tata tertib sekolah gitu kan, yang secara spesifik kita terapkan di kelas tempat kita mengajar, maka nantinya pemantauan kita sehari, kita mengawal siswa sehari-hari merujuk ke sini, dan ketika terjadi ada sesuatu yang berbeda daripada harapannya atau pelanggarannya oleh siswa, ya soalnya bukan pelanggaran namanya, tapi ada masalah, ya ada masalah, ketidaksesuaian. Dia berperilaku A padahal diminta B. Kesepakatannya dulu B dengan dia bertindak A. Itu aja masalahnya. Nah, dalam hal ini rujukan kita adalah keyakinan kelas. Ya, apa yang telah disepakati, maka itulah yang menjadi dasar kita kenapa dia atau anak kita itu diproses. Nah, dalam penanganan masalah ini disebut dengan namanya segitiga restitusi, bukan Bugasari ya. Segitiga restitusi. Yang menjadi inti permasalahan di sini adalah memang ini proses ya, ada tahapan dan butuh waktu dan butuh kesungguhan. Jangankan barangkali kita melakukannya untuk apa ya, satu kelas ya, satu anak saja, ini butuh waktu dan tidak ada jaminan bahwa satu kali proses ini akan langsung berhasil. Tidak ada jaminan. Dan bahkan dia barangkali lebih banyak butuh kita juga belajar dengan rekan-rekan di BK ya rekan-rekan di BK, karena kita harus butuh komunikasi yang intens bisa menggali inti permasalahan dari anak kita ini. Kalau pertanyaan-pertanyaan kita, pendekatan kita tidak tepat, anak itu pasti akan bungkam saja. Karena di sini kita butuh proses menggali faktanya. Maka dalam ini, dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang kita lakukan. Yang pertama disebut dengan validasi, menstabilkan identitas. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Coba bayangkan itu Bapak Ibu, jelas-jelas dia bersalah, ya. Tidak boleh kita mengatakan bahwa langsung kita memvonis itu. Jadi betul-betul seperti prinsip di pengadilan diterapkan, ya, praduga tidak bersalah. Nah, kapan dia nanti bertemu salahnya adalah
memang dia sendiri yang mengakui, bukan hakim ya. Dia sendiri yang mengakuinya bahwa dia salah, bahwa dia telah berbuat di luar daripada kesepakatan kelas. Itu yang terjadi. Maka dalam menstabilkan identitas ada beberapa ciri-ciri kalimat yang disampaikan oleh guru. Ya. Pertama adalah setiap orang pasti pernah melakukan salah. Jadi artinya dia bukan orang pertama di dunia ini yang pernah salah gitu kan. Membuatkan bahwa dia jangan menjadi ibaratnya jatuh, mentalnya down gitu kan. Bahwa dia nanti menjadi saya sudah bikin malu sekolah ini, saya bikin malu kelas saya gitu kan. Atau bikin malu orang tua saya gitu kan. Maka ini harus pertama kali yang kita lakukan. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ini juga bukan mengada-ngada. Karena kita adalah manusia insan yang tidak sempurna. Intinya sih. Kemudian yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi kita persempit sesuai dengan apa yang dia langgar, apa yang tidak dia lakukan tadi. Bukan satu-satunya dia, ya. Walaupun barangkali mungkin untuk pertama kali dia melakukan gitu kan. Maksudnya adalah ini juga pernah terjadi di kelas yang lain, di angkatan sebelumnya, jadi bukan dia. Intinya di sini adalah ini contohnya saja. Penyampaian kita harus bisa menetralkan anak itu. Tapi hindari jangan sampai dia merasa besar ke kelas. Jelas dia salah nanti karena ada salah kalimat kita. Justru dia merasa berarti tidak salah ini, berarti meleset daripada apa yang dituju. Dia salah, tapi kita netralisir dulu bahwa jangan dia merasa kesalahan itu membuat dirinya tidak ada nilainya. Itu yang kita bangun lebih dahulu. Kemudian setelah tindakan untuk menstabilkan identitas ini bisa kita lakukan, anak sudah bisa rileks kembali, maka barulah seperti yang saya bilang tadi, metode BP-nya bisa kita terapkan. Baru bisa kita bercerita, menggali seperti apa. Ya, salah satu kalimatnya di sini adalah pada bagian mana apa? Validasi kebutuhan. Ya, validasi kebutuhan. Nah, seperti di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tidak mengatakan kamu tadi kenapa bikin salah, bukan itu kalimatnya gitu kan? Ya. Itu jelas memfonis karena itu. Maka kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Karena bisa jadi tindakan dia tidak sepenuhnya salah. Gitu. Bisa jadi dia ada pendorong hal lain sampai dia terpaksa bikin itu, gitu kan? Karena ada pilihan lainnya lebih berat di situ. Ya. Maka yang kita tanyakan adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan. Nah saat itu nanti kita dengar anak mengemukakan hal yang sebenarnya terjadi dengan caranya kita mewawancarinya. Kemudian ketika dia sudah mengungkapkan, maka kita sampaikan, adakah cara yang lebih efektif? Artinya alternatif lain. Dia tadi milih tindakannya A. Maka kita tanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Okay? Apakah itu satu-satunya cara gitu kan? Maka kita coba buka wawasannya, kan ada pilihan yang lain, ada pilihan B, pilihan C gitu kan. Kenapa tidak itu yang diambil? Maka ketika sudah bisa mengungkap ini, maka dari anak nanti akan muncul, oh iya, saya salah ini, kenapa memilih ini? Padahal masih ada alternatif ini, masih ada alternatif B, ada C dan yang lain-lainnya gitu. Jadi artinya sampai ke tahapan ini kita tidak pernah memojokkan anak di sini. Tidak pernah kita memojokkan anak. Semuanya lahir dan muncul dari pengakuan anak itu sendiri. Nah, ketika itu sudah kita dapatkan, baru kita lanjutkan kepada bagian itu menanyakan keyakinan. Maka kita beranjak tadi kepada keyakinan kelas tadi. Kita kaitkan dengan apa yang sudah kita sepakati di keyakinan kelas atau tata tertib yang berlaku. Maka kita tanyakan, nilai apa yang telah kamu sepakati? Kalau misalnya kamu di kelas kita, berarti tentu yang kita sepakati di pelajaran kita. Nah, terkait dengan apa yang telah dia lakukan, maka dia nanti akan bisa menjawab bahwa berarti ini. Contoh misalnya dia tidak disiplin karena terlambat masuk, berarti dia
melanggar untuk bagian yang disiplin, atau dia tidak ikut kegiatan bersih-bersih, ya, berarti dia melanggar pada bagian tidak menjaga kebersihan karena dia tidak ikut dalam tindakan untuk menjaga kebersihan tersebut. Kemudian kita sudah sampaikan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentu kita kaitkan dengan keyakinan tadi. Keyakinan kelas dibuat sebenarnya untuk membangun bahwa itu yang kita tuju sebenarnya, gitu kan? Bagaimana supaya dia cinta kebersihan, dia selalu dengan tangan untuk hal yang sifatnya itu menjaga lingkungan yang menjadi bersih, gitu kan? Maka kita lanjutkan dengan komunikasi seperti itu. Pada bagian akhir dari semuanya ini, pada bagian menanyakan keyakinan, maka akan muncullah nanti bahwa dia tahu bahwa dia telah buat hal yang berbeda sehingga keluar daripada jalur apa yang sudah disepakati dan dia kembali ke jalurnya, dan nanti dia akan menyatakan bahwa akan berusaha untuk menjaga komitmen ini, akan merubah ini sehingga nantinya keyakinan yang disampaikan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Berarti pada bagian ini saya ingin coba bahkan video yang saya buat. Ini dibuat bukan ibu ya, dibuat bukan alami, saya akui, karena memang mencari tagihannya itu susah juga gitu. Waktunya juga sudah mepet, paham juga. Saya tangan untuk dua keadaan. Barangkali ini saya ingin mencoba, saya sudah masuk di kelas ini, sudah tahu profilnya. Kalau saya rasakan nama yang bersangkutan bisa tidak tercapai, maka ada peran pengganti. Mohon dimaklumi. Dan juga masih ada skenario ini masih dipegang. Tahap pertama adalah menstabilkan dan apa? Apanya? Kameramannya ini Budiman. Nah itu yang kalimat yang saya pilih. Saya tidak mengatakan kenapa bilang terlambat begitu. Saya minta hanya dia bercerita. Coba ceritakan aktivitas dia dari bangun pagi sampai dia belajar di sekolah. Itu aja yang saya minta. Ya kan gitu. Nah disitulah ada salah satu bagian yang menyangkut dengan masalah. Saya tadi saya langsung saya berada di sekolah ini
dengan segala peralatan yang dia terima, dan saya selalu membuat Nah, dia ada di sebelah lagi praktek juga seperti itu, buka ban gitu. Makanya ini kan alami. dan selalu memohon Jadi kita menyadari bahwa berbuat kesalahan itu kalau saya tidak dengan sekolah, saya tidak akan mendapatkan pelajaran pada ya kerugian. Kalau kita cuma mendapat 15 menit, nah hadir saja. Nanti sudah bisa sendiri apa yang dirasakan dengannya. Ini saya bisa koneksi Bluetooth. Koneksi Bluetooth ke sound. Ini adalah Yang kedua, sama namanya Roni. Namanya apa? apa ya? Kalau saya rasakan mencari permasalahan dibikin si Paul nggak ketemu, gitu ya. Nah, jadi yang bermasalah namanya diganti. Yang penting demonstrasi bagaimana cara melakukan proses segitiga restitusi itu bisa dilakukan. Kemudian bagian akhir kita coba nih dari pola penyelesaian kasus yang dilakukan oleh guru seperti untuk kami, saya merasakan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya. Yang kedua, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan kenapa saya akan berubah. Dan yang ketiga, saya juga diberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, saya diberikan kejelasan dan kata-kata motivasi. Dan dari kata motivasi tersebut, saya akan berusaha untuk datang lebih awal lagi dan atau datang tepat waktu ke sekolah. baik, itu Bapak dan Ibu pada bagian akhir saya tutup dengan praktek restitusi yang sudah saya simulasikan. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin dengan Bapak dan Ibu semua. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi juga. Jadi ini pengalaman Bapak dan Ibu juga. Ya. Kalau harapan terbesarnya tentu kita bisa menerapkan yang terakhir tadi. Semua permasalahan siswa sekecil apapun kita terapkan dengan pola segitiga restitusi. Karena di sini kita membawa anak. Karena kita kan sering menyampaikan anak. Selagi kita hidup tidak lepas dari masalah. Kapan masalah habis? Ketika sudah mati, itu aja. Maka selama dia hidup, sekarang baru dia tahapannya di SMK. Setelah tamat ada lagi masalah. Berkeluarga ada lagi masalah. Ketika punya anak ada lagi masalah. Artinya adalah tidak lepas dari masalah. Maka kita coba bawa anak kita dengan pola seperti ini, bahwa jangan dia berkesimpulan bahwa ini adalah takdirnya, ini adalah Tuhan yang barangkali tidak adil atau tidak sayang sama dia. Tapi sebenarnya ini adalah dalam rangka memperkaya dirinya, memperkuat dirinya kalau dia mau menjalaninya. Maka kita sebagai guru hanya mendampingi di situ. Maka di sini jangan sampai kita di awal itu sudah langsung memojokkan. Kamu salah, kamu kenapa seperti ini? Artinya itu sudah membuat apa yang tadi sudah banyak sebenarnya ada di pikiran anak, semuanya dibungkus lagi, tidak akan bisa keluar. Ya, tapi kita coba bawa dalam bahasa Jawa Minangnya 4 kali berdua boleh. Kita bawa berdua dan sambil tagak, batanang, dan kemudian ada salah satu kata kunci dari pengalaman saya juga. Ketika ada kita melihat masalah, menemukan masalah, bangun waktu dan menong kita dulu. Jangan terlalu reaktif, terlalu cepat kita. Karena kalau kita tidak berikan kesempatan kepada kita untuk berpikir, sering yang keluar itu adalah bukan cara yang tepat, yang bisa malah membuat
masalah bertambah. Maka dia teman serta dulu kita pikir, kemudian baru kita ambil tindakan. Maka sehingga dalam hal dia di sini nanti masalah yang dihadapi anak itu dengan kita dampingi dengan metode restitusi tadi, maka anak nanti akan tidak takut, ya bukan artinya dia tidak takut berbuat salah lagi, tapi adalah dia akan menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang dewasa. Ketika dia menemukan masalah, dia belajar daripada pengalamannya sebelumnya bahwa masalah ini pasti bisa saya lalui. Ya, bukan artinya dia langsung down, langsung jatuh dengan masalah yang dihadapinya. Maka untuk itulah Bapak Ibu semua, besar tugas dan peranan kita di sini, bagaimana memposisikan diri, mengawal anak-anak kita, biarlah banyak masalahnya, karena soalnya memecahkan masalah, mendapatkan pengalaman memecahkan masalah, itulah sebenarnya inti belajar itu. Ya, itu yang sebenarnya inti belajar itu. Kalau masalah materi yang kita adakan di kelas, barangkali menurut saya itu sebentar ada di anak itu. Tapi kalau misalnya pengalaman dia sendiri mengalami itu, mencari jalan keluar, menemukan solusinya, biasanya itu akan lama tinggal di dirinya dan nanti akan memudahkan dia dalam kehidupannya. Itu barangkali mungkin pada bagian terakhir, bagian penerapan segitiga restitusi, dan tentu saja rapat kita bersama. Saya yakin ini bukan pekerjaan yang mudah. Di awalnya mendana mungkin dengan ulama dari kok menyapa di awal supaya ya, sudah ini triko sekarang jawab kali gitu nak. Salah nak cek pes mariru situ waktu dulu. Jadi artinya kapan ngajarnya kan gitu. Jadi itu kan dalam pikiran kita kan seperti itu. Nah, dalam hal ini artinya Bapak Ibu orang makanya saya sampaikan pertama tadi, kita awal jangan tidak langsung kita tangani, ya. Tapi kita ambil, kalau perlu kita catat bahwa ini perlu dibina, perlu dibantu. Kita catat aja dulu, berarti si A ini perlu nanti kita lanjutkan prosesnya. Lanjutkan prosesnya tidak harus di kelas, harus secara nyaman. Makanya seperti di video saya tunjukkan tadi, tidak ada orang lain di dalam itu. Temannya tidak tahu, kawan sekelompoknya tidak tahu. Maka kita buatkan kondisi senyaman mungkin supaya posisi dia mau untuk terbuka bercerita kepada kita itu bisa terjadi. Karena mereka beriman di BP juga tantangannya itu lah. Tugas paling beratnya itu kalau di polisi penyidik namanya penyidik, tapi kalau di polisi boleh ya, dan ngakunya dijaga kira ya, karena ngakunya kalau dicapi. Tapi kalau di sini kita harus dengan pola pendidikan dan semuanya harus dengan cara-cara yang sadar, juga tidak bisa dengan kita mengelabui. Nah, tapi walaupun berat para ibu, yakinlah kalau kita mau mencoba, pasti hasilnya akan berangsur-angsur ada dan nantinya akan menjadi terbiasa. Dan saya juga merasakan kalau terlalu cepat kita bertindak terhadap sebuah kesalahan, biasanya itu berjarak sekian menit setelah itu, sekian jam setelah itu, dia akan kembali ke hati kita. Timbul penyesalan, kok tadi saya berbuat ini, seharusnya tadi dia tidak saya hukum seperti ini, gitu kan? Seharusnya tadi saya tidak mengatakan ini kepada dia, gitu kan? Jadi artinya adalah justru menimbulkan penyakit kepada kita sendiri. Dan akhirnya awalnya harus direstitusi, kan? Justru gurunya harus direstitusi. Kenapa? Karena gurunya bikin masalah, gitu. Jadi banyaklah kerja guru sekolah di dalam itu. Apa? Ya, kita tentu lanjut ke tingkat berikutnya. Kepala sekolah itu ada pimpinannya, ya. Mereka tugas pimpinan lah itu. Kalau tugas bawahan banyaknya kerja bawahan ini. Sudah ngajar berperangkat bapaya, ngajar bapaya, kelangean banyak. Awak kuno majai kepala sekolah. Yang di samping tak ada bikin susah ya. Dan untuk itu tidak kalau nanti kita apa? Ya. Ya Bapak. Maka kita aja bikin beranjak ke tempat yang bisa bikin kita nyaman itu ya. Kalau tidak nyaman di kanan, pergi ke kiri. Dan nyaman di kiri ke depan. Dan nyaman di depan pergi ke belakang. Nah,
Karena nyaman juga, mari tanggal 31 Agustus ini kita ke Pariaman. Itu jawabannya. Ya. Kalau ada lagi yang nyaman rasanya di sekolah ini, tanggal 31 tunggu tanggal mainnya. Kita jalan-jalan ke Pariaman, tapi janjinya tanggal 1 September semuanya harus nyaman. Jangan nanti sia-sia kita ke situ nah. Sudah capek-capek apa? Dan pokoknya tanggal 1-nya sudah harus berubah, gitu ya. Tanggal 1-nya sudah harus berubah. Please setuju ibu saudara. Dan berubah itu diri awal dari dulu ya. Kita bikin yang enak-enak saja, yang enak, yang nyaman-nyaman saja, Romina. Jangan nanti bingung mikirkannya. Alumni pusing pikirkan guru-gurunya. Itu yang bagus ya. Jadi artinya mudah-mudahan alumni juga bisa mengontrol ini gitu. Ya. Rasanya apa aja ibu itu dulu Madeko, ini kok Madeko. Baik Bapak dan Ibu semua, saya tidak tahu sampai jam berapa. Intinya kesempatan ini saya sudah gunakan untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama, dan bentuk keberhasilan insan yang bisa kita peroleh adalah kalau nanti Bapak dan Ibu juga mau menerapkannya di tempatnya masing-masing, di kelasnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing. Sehingga kalau sudah semuanya melakukan, tidak perlu lagi dipikirkan kepala sekolahnya. Itu. Demikian, banyak maaf kalau ada yang kurang dari penyampaian saya. Terima kasih kesempatan dan kehadirannya karena bagian penutup di sini. Kalau snacknya barangkali sudah dari tadi ya, tidak perlu disuruh lagi. Saya akhiri atas nama rekan-rekan yang tampil lebih awal tadi, Bu Lie dan Pak Arbel. Terima kasih dari kami bertiga atas partisipasinya. Mudah-mudahan tidak bosan, tidak jenuh untuk acara berikutnya. Karena tugasnya masih banyak. Tugasnya masih banyak ya. Tapi intinya kita mau berbagi. Demikian saja. Banyak maaf. Bila kita mengalihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana kita membudayakan hal positif di sekolah yang berakar dari karakter bangsa dan juga nilai-nilai agama yang ada di sekolah ini. Barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak calon guru penggerak sudah mulai masuk kepada sesi pembelajaran sosial emosional, yang dimana setiap modul itu dia itu berurutan itu Bu. Pertama, pemahaman tentang bagaimana kita menyikapi dan memposisikan diri kita sebagai guru. Apa yang kita anggap sebagai siswa? Maka itu ketemu di institusi. Siswa itu seperti apa posisinya? Maka di modul 1 kita belajar. Apa peran kita sebagai guru? Guru bertugas sebagai pamong. Apa itu pamong? Kenapa Raja Dewantara menyatakannya sebagai sistem among? Among itu sama kita di rumah, Bu. Jadi kalau anak kita di rumah kan kita amongin, kita bimbing, dituntun dengan cara yang baik. Sebagaimana juga di dalam kajian Islam, kalau ilmu parenting kurang baik punya manganya, magian bimbingan kanannya. Jadi tidak ada kata-kata di situ batas. Jadi unlimited dia. Nah, sudah masuk sesi kedua, kita belajar lagi. Sudah masuk hampir terakhir pada sesi model 4. Itu kita diajarkan bagaimana cara mengenal murid berdasarkan kebutuhannya. Sebagai disampaikan murid tadi ya, ada 5 posisi kontrol Pak Arpel dan 5 kebutuhan dasar siswa ya Bu Lili. Apa 5 dasar kebutuhan siswa yang utama? Bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya perutnya lapar, hari na jam saban buat pakai jam istirahat untuk bertambah jam. Itu berarti kita tidak perhatikan kebutuhan misalnya. Maka muncullah masalah. Nah, masalah ini muncul dari apa? Anak nggak makan dari pagi sekolah, kira-kira konsentrasi kan nggak deh. Maka muncul di situ masalah. Nggak masuk aja betul jam kan boleh, nggak tipu aja cabut di jam terakhir. Kamu nggak makan dari pagi, sama terawak main potong api sesadonya. Nggak masuk dari jam terakhir, pokok cabut. Nah, maka ketika belajar budaya positif ini, kita mengangkat pada prinsip bahwa anak itu seperti kata Pak Romi adalah seseorang yang masih belajar dia. Usia seperti ini, umur
umur 7, 16, 17, 18 melakukan kesalahan. Iya, anak usia 7, 16, 17, 18 itu biasa melakukan kesalahan. Malahan kalau nggak salah itu agak aneh. Mau mereka cabut, mau mereka memukul kawan, memukul kawan itu biasa. Yang nggak biasa itu kalau sudah mengarah ke kriminalitas, itu pun tetap dianggap anak di bawah umur, Pak Romi. Tidak bisa kita perlakukan dengan judgment, kita menghukum gitu ya. Nah, ketika kita memahami semua 5 kebutuhan siswa tadi, maka kita masuk ke tahap memahami posisi kita. Apakah kita akan menjadi penghukum? Apakah kita nanti akan menjadi terakhir ya, posisi manajer yang paling utama, yang diutamakan gitu ya. Karena gini Bu, 5 posisi kontrol itu sebenarnya tidak harus manajer semuanya. Ada posisi di mana kita akan menjadi penghukum, di mana kita menerapkan aturan. Mau nggak mau kita berada di posisi pertama. Tapi mayoritas posisi itu dan dominannya adalah posisi manajer. Kalau posisi penghukum, kita tidak akan bisa merestitusi anak. Kenapa? Restitusi itu berawal dari rasa keinginan untuk mengubah dirinya sendiri, seperti kata Pak Romi, dari dirinya, bukan karena kita yang mendikte. Oke, kamu sudah memecahkan pot sekolah. Tadinya main bola, pacar nyopot sekolah. Atau dia lagi berantem sama kawannya, nyetinju kawannya tanggali kawannya. Biasa nggak kejadian seperti itu? Biasa kan Pak, manusiawi gitu. Maka prinsip pertama tadi adalah semua manusia berbuat salah. Prinsip pertama restitusi. Nah, pertanyaannya, apakah benaran semua kesalahan itu bisa ditoleransi? Bisa. Bahkan Allah pun mengampuni itu. Lalu bagaimana kita manusia tidak begitu? Maka prinsip dasar pertamanya adalah anak itu ibarat mereka lagi belajar. Kalau kita seleo sekete, patah ulang dari inyo atau inyo dan patah seorang, itu adalah biasa kan Pak Romi. Jadi prinsip restitusi, kalau kita sudah masuk ke restitusi, sesudah kita pahami kebutuhannya, masuk kita lagi posisi kita sebagai apa? Manajer. Apa fungsi manajer? Manajer adalah membantu menemukan masalah dan membantu menemukan solusi. Siapa yang menemukan solusi? Anak. Tidak boleh kita hanya mengarahkan saja. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Nanti tadi Bu Lili tanya, apa bedanya konsekuensi dengan restitusi? Konsekuensi itu sedikitnya debu-debu hukuman ada di sini Pak. Gak ada masuk sebelumnya debu-debu hukuman ada. Kenapa? Ada akibat yang ditanggung oleh siswa. Dan biasanya konsekuensi itu dibuat oleh guru. Itu bedanya Bu. Jadi konsekuensi itu dibuat oleh guru. Tetapi restitusi responsibility-nya dibuat oleh siswa. Contoh tadi yang telat si dia siapa tadi Pak? Gilang. Gilang jadi apa? Jadi apa? Ternyata kenapa dia telat? Kenapa dia telat pagi tadi? Oh, gara-garanya tarik jago, enggak Pak? Semudah itu. Sampai di pokok kelas, kenapa kamu telat nak? Memang kadang-kadang saya juga melaksanakan posisi hukum. Karena gara-gara mereka sendiri yang membuatnya. Di kelas Bu. Karena kalau telat 10 menit apa hukumannya? Membersihkan pengalaman sekolah. Mereka bikin. Nah, dia yang minta Pak. Kalau jangan pakai ketik. Kalau dia seperti itu Bu Lid, itu tidak masuk ranah restitusi lagi, tapi dia sudah masuk ke ranah penerapan disiplin. Disiplin positif namanya Pak. Bukan budayanya, sudah disiplin. Karena mengacu kepada aturan yang dibuat sendiri dan konsekuensinya itu. Berarti kita masuk level 2 dong Pak. Level 3 apa? Menyelesaikan kasus Ba'a bisuaknya nak tanda elok. Ba'a bisuak besok tak satu lima persen kelas lagi nak. Apa yang bisa Anda lakukan? Itu dong Pak. Calonnya bayo. Solusinya besok. Awak jago lagi capek Pak. Kapak tolong ada jagoan pagi besok nak. Aja deh Pak, aja deh Pak. Kok kapak tolong membuatkan rekam suara Bapak. Woi, bilang jago deh. Khusus suara Bapak jam 5 pagi setel jadi alarm. Wah, Pak Rupi suaranya ada jago deh pagi. Terus saya simpan itu. Saya pernah melakukan siswa Pak. Ternyata suara Bapak sering bisa membangunkannya. Bangun tidak anak. Alhamdulillah itu anak TP itu anak Pak Apel tuh. TP 1 itu pagi dengan Cipak. 3 minggu saya menjadikan siswa itu bisa telat, nggak pernah datang telat Pak. Alhamdulillah. Tapi saya tetap dari toleransi.
rasa? Anak itu adalah kertas putih yang belum diapa-apakan. Benar nggak Pak? Teori itu sepakat Ibu atau tidak? Sebagai guru BK? Tabula rasa itu hanya berlaku untuk anak sebelum praoperasional 1 sampai 7 tahun. Anak SMK tidak tabula rasa lagi Bapak Ibu. Mereka punya pilihan mereka sendiri, pendapat mereka sendiri. Jadi maka kalau Bapak Ibu jadi guru SMK, maka yang harus Anda lakukan adalah bagaimana jadi guru SMK. Barangkali point of view dari materi ini bisa saya simpulkan, Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak adalah pionir di sekolah kita. Sebagaimana tadi sudah banyak yang curhat mengenai disiplin positif, budaya positif ya Pak ya. Kami nanti dari komunitas belajar akan mengeluarkan sertifikat seminar praktek baik bagi Bapak Ibu yang jadi peserta dan bagi Bapak Ibu yang jadi moderator. Itu beda, berarti untuk moderator ada 2 sertifikat. Untuk narasumber akan dapat 2 sertifikat, 1 sebagai narasumber, 1 sebagai peserta paket. Ya. Nah, kemudian untuk informasi kepada Bapak Ibu yang lain, untuk CGP kami akan bersedia memfasilitasi apapun event yang akan dibuat. Jadi jangan malu-malu dan jangan buat dulu acara sendiri-sendiri supaya nanti gak kebagian sertifikat ya. Supaya nanti kebagian sertifikat. Kenapa? Kalau dapat sertifikat tambah juga nanti untuk PR. Nah, untuk informasi selanjutnya adalah untuk Ibu nanti kan ada seminar lagi sekali lagi untuk diseminasi investasi modal sekolah, aset atau invest sekolah. Barangkali nanti mungkin untuk Bu Lili atau Bu Jen atau Pak Roni nanti atau Pak Apel butuh lagi seminar seperti ini, kita adakan hal yang sama lagi. Tapi kalau untuk aset itu memang membutuhkan semuanya harus hadir. Ada perwakilan dari orang tua murid modul 3, ada perwakilan dari orang tua murid kan ada jadi guru sebenarnya. Nah, ada perwakilan dari perpustakaan, dari TU itu sudah ada waktu kami lokakannya, langsung aja masuk situ ya Bu. Langsung ada guru ya Bu ya, ada guru, ada siswa, ada 2 orang. Tapi kalau nggak ada siswa tidak masalah Pak, karena nanti pakai dokumen. Jadi untuk itu disiapkan ya Bu Lili. Nah mulai dari sekarang barangkali sudah bisa dipersiapkan itu. Boleh sudah bisa ditanya siswanya, sudah boleh diberikan angket dan sebagainya. Nah nanti di situ jadi apa di kegiatan itu kita bagikan juga apa yang Bu lihat ya. Kalau dapat karena kita banyak, bikin seperti benar kayak seminar betulan Pak. Jadi 1 aja apanya. Jadi karena kita banyak. Jadi kalau bisa bergantian aja tampil. Tapi kalau untuk yang modul 3 itu cukup foto aja Pak. Karena dia nggak pakai video. Ya, barangkali demikian saja. Saya ucapkan luar biasa plus untuk Bapak Ibu CGP hebat hari ini, termasuk juga ibu-ibu yang luar biasa memberikan respon. Sebenarnya CGP itulah gunanya Bapak Ibu. Apa guna guru penggerak di sekolah? Mereka membuka visi baru. Ada hal-hal negatif ke sekolah itu menjadi positif dia. Bapak tidak bisa mengatakan oh ini adalah tanggung jawab kepada sekolah. Saya sebenarnya agak keberatan dengan yang dikatakan Pak Roni. Tapi Pak Roni berbicara mengenai aturan. Namun apabila kita melihat sesuatu seperti Bu Yul tadi, kalau kita punya kesempatan untuk bersama-sama melihat fakta di lapangan, kita pergi bersama-sama. Jangan hanya Bu Yul saja yang melapor. Karena seperti Yona juga punya bukti data. Ci sendiri juga punya bukti sebenarnya Pak. Itu punya data. Ibu itu melakukan perbuatan ini. Kami juga punya bukti. Jadi kalau seandainya kita bersama-sama melaporkan, memberikan itu, saya rasa itu hak kita juga sebagai guru Pak. Nah nanti di CGP juga ada soal itu. Kalau Bapak melihat guru melakukan ini, apa tindakan Bapak sebagai kepala sekolah misalnya? Atau tindakan Bapak sebagai guru? Itu ada soalnya Bu, pas ujian nanti. Jadi kalau bisa kasus-kasus seperti ini kan bullying namanya Bu. Sekolah kita tidak punya tim pengaman sekolah atau TPS. Apa yang dilakukan oleh TPS? 1, mengakomodir ada kasus-kasus penyimpangan seksual LGBT Pak, atau kasus pelecehan seksual. Yang kedua, bullying di sekolah yang dilakukan guru, KDRT di rumah tangga anak-anak, atau misalnya bullying dilakukan sesama siswa. Kalau kita tidak punya itu, maka kalau bisa bersama-sama kita saling mendukung ya. Jangan Bu Yul saja, nanti Bu Yul aja yang kena nanti. Jadi kalau bisa sama-sama kita.
bukti ya Bro. Mesin ada juga itu ibu mengajar. Kalau kita sama-sama kita speak apa anak hanya ibu sendiri. Jadi kalau kata-kata Pak Roni kan minta apa anak. Kalau bisa semua yang minta aja anak kita minta semuanya. Jadi kita punya bukti yang kuat dan data yang kuat sehingga nanti Bu Yu nggak jauh sendiri ya benar. Ya Pak ya, demikian saja. Terima kasih banyak. Plus luar biasa untuk kita semua. Bila kita finalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Sri Novita, SPD NPD yang telah mengulas materi kita hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah acara kita pada siang hari ini. Kami dari moderator dan para speaker kita hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran serta partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Kami berharap Bapak Ibu tidak bosan hadir lagi di kegiatan kami berikutnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bermanfaat bagi beliau yang menyampaikan dan menjadi ilmu bagi kita semua hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.